Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 519 Mengubah Pikiran. Apa yang kita lakukan dengan orang-orang ini? Anggota Lakere Rache ada di grup. Beberapa tidak sadar, sementara yang lain memelototi mereka dengan kebencian di mata mereka. Sayangnya bagi mereka, mereka tidak akan membahayakan kelompok Ryan lagi. Ryan dan Roan kemudian menyembuhkan diri mereka sendiri dan membantu melakukan hal yang sama pada Kalina, Malaka, dan Wano. Adapun Kentaki, dia kurang lebih bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan elemen cahayanya sendiri. Bunuh kami. Suatu hari, ras kami akan membalas dendam. Yah, pada dasarnya itulah yang dikatakan semua anggota Lakere Rache. Tak satu pun dari mereka tampaknya takut mati sama sekali. Namun, Ryan memandang mereka, sedikit bingung. Membunuhmu. Kenapa? Kalian adalah partner pelatihan yang baik. Aku tidak tega melakukannya. Ryan kemudian tiba di samping salah satu pembudidaya dari ras Lakure dan menyentuh bahunya. Gaya hidup, bentuk ketiga, pemurnian. Kelompok Roan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mereka tahu betul apa yang dilakukan Ryan. Dia menyembuhkan racun dunia bawah tanah dari tubuh musuh mereka. Tentu saja, dia tidak menyembuhkan luka mereka karena mereka pasti akan menyerangnya jika dia melakukan itu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba mempermalukanku? Ryan tertawa, tidak mempermasalahkan itu sama sekali. Hahaha, tentu saja tidak. Kamu mungkin tidak bisa merasakannya sekarang karena lukamu pasti sangat sakit. Namun, kamu akan mengerti setelah kamu merawatnya nanti. Aku sudah memberitahumu, bukan? Kami tidak punya niat membunuhmu sama sekali. Tak satu pun dari anggota Lakure Rache yang peduli tentang itu. Bagi mereka, Ryan bodoh karena tidak membunuh mereka. Ryan hanya butuh beberapa menit untuk benar-benar menghilangkan racun dari orang pertama. Yah, mereka beberapa alam di bawah jana, jadi lebih mudah untuk melakukan itu pada mereka. Lagi pula, kultivasi mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghambat elemen Ryan. Belum lagi mereka cukup lemah saat ini. Beberapa saat kemudian, Ryan selesai menyembuhkan semua racun mereka. Baiklah, semuanya. Aku sudah selesai menyembuhkan racun bawah tanah dari tubuh kalian. Sekarang, ayo. Oh sial, sepertinya kita tidak punya banyak waktu lagi. Pokoknya, semoga harimu menyenangkan. Tidak perlu berterima kasih padaku juga. Anggota Lakere Rache terkejut. Sembuhkan racun mereka. Apakah itu mungkin? Namun, sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, kelompok Ryan mundur dalam sekejap. Beberapa menit kemudian, seorang kultivator datang terbang ke arah mereka. Benar saja, itu adalah salah satu pembudidaya alam jiwa baru lahir dari ras Lakure Rache. Sebelumnya dalam pertarungan, salah satu dari dua orang Core dan Soul Fusion Realm melarikan diri. Ryan dan Roan tidak bisa berbuat banyak karena mereka belum bisa terbang. Namun, musuh Realm inti dan jiwa fusion mereka bisa. Ketika dia melihat dia tidak memiliki kesempatan untuk menang, dia segera pergi untuk memanggil bala bantuan. Apa yang terjadi di sini? Core dan Soul Fusion Realm yang melawan Wano melakukan yang terbaik untuk bangkit. Dia bahkan batuk darah ketika dia melakukannya. Asteris uhuk-uhuk, asteris. Kami disergap dan dikalahkan. Kami tidak bisa menangkap bocah berambut putih seperti yang diminta. Maaf, Senior Pulo. Pulo, alam jiwa baru lahir, menyipitkan matanya. Dan bagaimana kamu masih hidup? Pria itu menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu. Si kembar berambut putih itu mulai mengatakan bahwa kelompok mereka tidak berniat membunuh siapapun. Dia bahkan mengatakan. Pulo menyipitkan matanya. Apa yang dia katakan? Orang-orang yang tidak bisa melarikan diri saling memandang, tidak yakin apakah yang dikatakan Ryan itu benar atau tidak. Dia mengatakan bahwa dia menyembuhkan semua racun bawah tanah kita, jadi seharusnya tidak mempengaruhi tubuh kita lagi. Namun, rasa sakit dari luka di tubuh kita membuatnya sulit untuk menentukan apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Pulo tercengang karenanya. Tidak seperti orang-orang ini, Pulo ada di sana ketika Ryan mulai menyembuhkan jana. Karena itu, dia tahu bahwa Ryan benar-benar bisa melakukan itu. Pulo menyebarkan spiritual sense-nya sejauh mungkin, berusaha mencari jejak kelompok Ryan. Namun, Ryan terlalu jauh dan menggunakan keterampilan persembunyiannya. Pulo sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Pada akhirnya,
dia menyerah sebelum dia melihat yang lain. Biarkan aku membantu kalian semua. Pulo kebetulan adalah seorang pembudidaya elemen air. Secara alami, dia memiliki beberapa keterampilan penyembuhan air sendiri. Saat dia menyembuhkan anggota kelompok yang kalah itu, para anggota itu mulai mengerti bahwa tidak ada rasa sakit lagi. Bahkan dengan rasa sakit luka hilang, seharusnya ada racun bawah tanah yang tersisa. Semakin lama Anda tinggal di dunia bawah tanah yang tersegel, semakin banyak tubuh Anda yang seharusnya menyerap itu. Apalagi anggota ini yang setidaknya berada di alam formasi inti, yang telah hidup beberapa dekade, jika tidak lebih dari 100 tahun, sudah ada. Namun, tidak ada yang lain setelah luka mereka disembuhkan oleh Pulo. Tidak ada sama sekali. Aku tidak pernah merasa seperti ini sejak aku masih kecil. Apakah dia benar-benar menyembuhkan racun kita? Bukankah ini hanya keterampilan ilusi? Jangan konyol. Kami memiliki pembudidaya inti dan jiwa fusion realm di antara kami. Apakah Anda pikir ilusi realm formasi inti akan cukup kuat untuk menipu dia? Pulo tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Faktanya, dia sudah memeriksa tubuh semua orang dengan spiritual sense-nya. Sebagai seorang kultivator tahap tengah alam jiwa baru lahir, dia jelas telah hidup lebih lama daripada pria dan wanita ini. Pemahamannya tentang racun itu jauh di atas mereka. Karena itu, dia yakin racun di tubuh mereka benar-benar hilang. Bahkan, dia merasa sangat cemburu. Apa yang coba dilakukan si kembar itu? Tidak membunuh siapapun, menyembuhkan mereka segera setelah itu. Apakah mereka pikir ras kita tidak akan membenci mereka hanya karena itu? Namun, pada saat inilah dia ingat apa yang disebutkan Ryan selama pertemuan mereka di lembah. Bagaimana jika masa lalu, tidak seperti yang kita pikirkan? Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran itu. Kalian semua, aku sudah selesai menyembuhkan kalian, jadi kembalilah ke patroli kalian. Cobalah untuk tidak disergap kali ini, kan? Jika ada, cobalah untuk mendapatkan salah satu bantuan dari Naschen Soul Realm. Kami juga memverifikasi lingkungan lembah. Selama Anda menahannya cukup lama hingga salah satu dari kami tiba, kami dapat menangkap mereka sesuai perintah senior Sila dan Jana. Ya, Pulo senior. Kemudian, anggota kelompok mereka yang berhasil melarikan diri kembali. Ketika mereka mendengar bahwa tidak ada yang meninggal dan rekan mereka telah menghilangkan racun mereka, mereka merasa ingin menangis. Beberapa bahkan mengutuk fakta bahwa mereka lebih kuat atau lebih beruntung dan berhasil melarikan diri. Jika mereka dikalahkan tanpa bisa melarikan diri, bukankah mereka yang racunnya dihilangkan? Itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh setiap anggota Lakere Rache. Pada hari yang sama, kelompok Ryan telah menyergap 3 kelompok lagi. Setelah beberapa pertempuran yang sulit dan banyak cedera, mereka menang pada akhirnya. Tentu saja, tidak semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Ada kalanya mereka dipaksa membunuh untuk tidak dibunuh. Namun, dibandingkan sebelumnya, jumlah korban tewas beberapa kali lebih kecil. Seperti yang dilakukan Ryan di grup pertama, dia menyembuhkan grupnya dengan Roan sebelum mengalihkan perhatiannya ke anggota Lakure Rache yang mengutuknya di tanah. Setelah menyembuhkan semua racun mereka, kelompok mereka pergi. Adapun pembudidaya alam jiwa baru lahir yang bergerak, mereka tidak pernah tiba tepat waktu. Seolah-olah kelompok Ryan selalu tahu bahwa mereka akan datang, jadi kelompok Ryan sudah lama pergi ketika mereka muncul. Peristiwa semacam ini terus terjadi setiap 3 atau 4 minggu sekali. Para pembudidaya alam jiwa yang baru lahir tidak bisa tidak merasa kesal. Lagi pula, mereka tidak pernah tiba tepat waktu. Bagaimana kelompok Ryan tahu bahwa mereka tidak dekat dengan mereka? Pada akhirnya, waktu mulai berlalu karena semakin banyak peristiwa ini terjadi. Dalam sekejap mata, 2 tahun lagi berlalu. Malaka mencapai tahap tengah dari alam formasi inti selama waktu ini. Wano juga berhasil menembus tahap akhir dari Core dan Soul Fusion Realm. Secara alami, tidak ada lagi terobosan yang terjadi setelah itu. Lagi pula, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Kalina, yang pertama memiliki terobosan dalam formasi alami ini, adalah yang paling dekat dengan terobosan lagi. Namun, terobosannya terjadi 3 tahun lalu. Itu jauh dari cukup untuk mencapai puncak alam formasi inti. Menurut perhitungannya, dia akan membutuhkan setidaknya 2 tahun lagi untuk mengumpulkan energi yang cukup, dengan total 5. Ryan dan Roan tidak berbeda.
Mereka memiliki kristal merah dan fasilitas dari sistem permata jiwa. Namun, kolam energi spiritual yayasan mereka selalu jauh lebih besar daripada yang ada di level mereka. Karena itu, mereka sudah senang bahwa mereka setidaknya bisa menjaga kecepatan yang sama dengan Kalina dan yang lainnya sementara mereka seharusnya lebih lambat. Tentu saja, sekarang lebih sulit untuk mendapatkan kristal merah. Lagi pula, ada lebih banyak pembudidaya di jalan. Yah, mereka tidak benar-benar putus asa karena itu. Namun, perubahan sebenarnya ada di pihak La Carrerace. Sebuah rumor tertentu mulai menyebar di antara para pembudidaya di Core dan Soul Fusion Realm dan di bawahnya. Apakah kamu mendengar? Jika kamu dikalahkan oleh kelompok burung gemuk, racun bawah tanahmu akan dihilangkan. Tapi apakah itu benar? Bagaimana jika mereka malah membunuhmu? Kudengar ada beberapa kematian. Namun, pria berambut putih itu selalu meminta maaf setelah itu dan menyembuhkan racun semua orang bahkan jika itu terjadi. Aku juga mendengarnya. Aku punya teman yang disergap oleh mereka. Dia memberitahuku bahwa salah satu anggota kelompoknya terbunuh karena kelompok burung gemuk tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, salah satu anggota mereka akan mati sebagai gantinya. Jadi jika kita tidak mengancam mereka, tidak ada yang akan terbunuh, dan racun bawah tanah akan disembuhkan. Kalau begitu, sebaiknya kita tidak bertarung sama sekali dan hanya meminta mereka untuk menyembuhkan kita. Apakah kamu bercanda? Mereka manusia. Jadi bagaimana jika mereka bisa menyembuhkan racunmu dan tidak berniat membunuh kita? Bisakah kamu memaafkan mereka atas apa yang telah mereka lakukan pada ras kita? Mengenai itu, aku juga mendengar rumor lain. Dikatakan bahwa apa yang kita pikir kita ketahui tentang masa lalu mungkin tidak benar-benar terjadi. Itu, bahwa bukan sepenuhnya kesalahan umat manusia sehingga kita disegel pada akhirnya. Apa? Omong kosong. Jika kamu mengatakan itu lagi, aku akan mematahkan kepalamu. Tenang, tenang. Aku hanya mengatakan apa yang aku dengar, oke. Aku tidak mengatakan itu benar atau tidak. Apa gunanya melepaskan amarahmu padaku? Kalian berdua sudah bisa menghentikannya. Aku tahu lebih banyak tentang kelompok burung gemuk karena kelompokku adalah salah satu target mereka baru-baru ini. Apa, kakak? Apakah racunmu sudah sembuh? Tidak. Lihat, itu semua bohong. Pria itu kemudian menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Itu bukan bohong. Alasan mereka tidak menyembuhkan kita adalah karena mereka tahu kita menahan diri untuk dikalahkan lebih cepat. Apa, kotoranmu? Kau sengaja kalah dari mereka. Diam, aku sudah hidup jauh lebih lama darimu dengan racun di tubuhku, oke. Bagaimanapun, kami memang sengaja kalah dari mereka. Namun, kelompok burung gemuk membenci itu. Apa maksudmu? Percaya atau tidak, mereka mengatakan ini, kami di sini untuk berlatih, dan pembayaran untuk pelatihan yang Anda bantu adalah untuk menyembuhkan racun Anda. Jika Anda kalah dengan sengaja, pelatihan seperti apa itu? Tidak ada yang akan melakukannya, disembuhkan. Setelah itu, mereka pergi tanpa menyembuhkan bahkan salah satu dari kita. Apa? Latihan. Mereka menggunakan kita untuk latihan. Beraninya mereka. Tapi, pembayaran untuk pelatihan ini adalah menghilangkan racunmu. Kupikir aku lebih suka menyembuhkannya. Desas-desus semacam ini tentang kelompok Rean yang menahan diri untuk tidak membunuh, menyembuhkan racun ras, dan manusia yang tidak sepenuhnya bersalah terus menyebar seperti api. Perlahan tapi pasti, kelompok Rean mengubah pendapat anggota La Carrerace tentang pembudidaya manusia dari bawah hierarki. Namun, ada juga yang tidak senang dengan hal itu. Sila jelas salah satunya. Apa yang kamu lakukan? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menangkap kelompok itu? Dia bisa melihat perubahan yang terjadi pada La Carrerace di lembah, tapi jumlahnya terlalu banyak. Selain itu, dia tidak bisa begitu saja mulai membunuh siapapun yang membicarakannya. Maaf, Senior Sila. Namun, kami tidak dapat memahami bagaimana si kembar selalu tahu di mana para pembudidaya alam jiwa baru lahir berada. Kami mencoba beberapa hal, tetapi mereka selalu selangkah lebih maju. Ekspresi Sila menjadi lebih gelap. Aku perlu melakukan sesuatu tentang itu. Bab 520 mungkin. Namun, Sila menghadapi masalah. Itulah fakta bahwa kelompok si kembar selalu tahu ketika para ahli mereka semakin dekat. Bukannya La Carrerace tidak memikirkan spiritual sense. Bagaimanapun, itu selalu menjadi hal pertama untuk menemukan kemana mereka harus pergi.
Masalahnya adalah area cakupannya terlalu besar. Tanpa menggunakan sense spiritual, akan sulit untuk menemukan tempat tertentu di dunia di mana semua ahli tingkat tinggi mengandalkannya. Karena itu, Sila datang dengan ide baru. Panggil para pembudidaya alam jiwa baru lahir yang mengawasi luar. Aku ingin mereka melakukan sesuatu untukku. Bawahannya dengan cepat pergi setelah menerima pesanan. Beberapa jam kemudian, semua orang berkumpul di depan Sila. Hari-hari berlalu dalam sekejap ketika kelompok Ryan melanjutkan serangan mereka setiap beberapa minggu. Namun, Ryan dengan cepat menyadari sesuatu. Sudah cukup lama sejak terakhir kali aku merasakan kehadiran sense spiritual alam jiwa baru lahir. Mungkinkah mereka menyerah menggunakan ahli tingkat tinggi untuk mencari kita? Wano menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Kurasa tidak. Namun, kurasa kita juga tidak beruntung." Rowan setuju dengannya. Wano benar. Lagi pula, kita telah menggunakan strategi yang sama untuk waktu yang lama. Akan aneh jika mereka terus dirobohkan oleh kita tanpa melakukan apa-apa. Yah, bukannya kamu tidak bisa membayangkan apa yang mereka coba melakukan. Kalina dan Malaka tertawa sebagai tanggapan. Bahkan mereka bisa membayangkan apa langkah selanjutnya untuk mencoba menangkap mereka. Tanpa ragu, ahli realem jiwa baru lahir mereka berhenti menggunakan sense spiritual. Rowan tersenyum tipis. Memang, namun, mereka tidak pernah memiliki lebih dari beberapa ahli realem jiwa baru lahir yang mencari kita secara bersamaan. Meski begitu, mereka mulai mengandalkan keberuntungan murni. Wano menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Apakah Anda memberitahu saya bahwa para ahli realem jiwa baru lahir bersembunyi di dalam beberapa kelompok patroli dan menahan diri untuk tidak menggunakan sense spiritual mereka? Semua orang mengangguk. Itu bisa menjadi satu-satunya penjelasan. Faktanya, saya pikir itu terlalu lama bagi mereka untuk mencoba dan melakukan itu. Para pembudidaya di dunia ini terlalu mengandalkan sense spiritual. Wano hanya bisa bertanya. Kemungkinan bertemu dalam kelompok dengan salah satu dari mereka cukup kecil. Lagi pula, area di sekitar lembah sangat besar. Kecuali, Rowan melirik Wano. Sepertinya kamu juga memahaminya. Jumlah kelompok yang berpatroli di luar menjadi jauh lebih sedikit. Namun, mereka melakukannya dengan cara yang sulit untuk diperhatikan. Sedikit demi sedikit, kelompok yang lebih jauh akan menghilang, hanya menyisakan kelompok kristal merah seperti pada awalnya. Ada beberapa kristal merah, tetapi akan beberapa kali lebih mudah untuk mendapatkan jackpot ketika kita berakhir dengan hanya target yang harus dihadapi. Cepat atau lambat, kita akan menemukan satu dari para pembudidaya ras Danaure tingkat tinggi itu. Kelompok Ryan benar. Itulah yang sebenarnya dilakukan Sila. Karena dia tidak bisa pergi dan menemukan si kembar, dia mungkin juga menunggu mereka datang. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di kelompok Ryan yang berada di alam jiwa baru lahir. Karena itu, dia hanya membutuhkan satu dari mereka untuk menemukan kelompok Ryan. Paling tidak, mereka harus bisa menangkap seseorang melalui itu, atau setidaknya, itulah idenya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada baiknya kita tidak menyerang grup dengan salah satu dari mereka. Namun, meskipun peluangnya kecil, bukan berarti kita akan seberuntung ini selamanya, kan? Ryan dan Rowan tersenyum setelah mendengar itu. Sepertinya sudah waktunya untuk mengunjungi lembah. Faktanya adalah bahwa serangan itu berjalan sangat baik sehingga kelompok Ryan mengesampingkan pemikiran Masput Rocks. Karena itu, mereka masih belum mencoba menggunakan skill transformasi Ryan yang membuat mereka terlihat seperti anggota Lakure Rache. Namun, Ryan kemudian menatap Wano, yang membuatnya bingung. Apa ada yang salah dengan wajahku? Ryan menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kami memiliki cara kami sendiri untuk melarikan diri jika terjadi hal-hal keselatan. Itu sebabnya saya tidak terlalu khawatir memasuki lembah untuk mencari batu masput. Namun, metode kami tidak memasukkan Anda ke dalam campuran. Jika kami benar-benar dikelilingi oleh Lakure Rache karena suatu alasan, kami tidak akan dapat membantumu melarikan diri sama sekali. Yah, mereka jelas bisa membawa Wano ke alam dimensi permata jiwa. Namun, itu sama saja dengan mengungkapkan rahasia mereka sendiri. Mereka jelas akan menghindari hal seperti itu. Wano merenungkan sedikit tentang risiko memasuki lembah. Pertama-tama, dia bahkan tidak membutuhkan batu masput untuk memulai.
Dia hanya ingin mencobanya dan melihat apakah metode Ryan benar-benar berhasil menipu anggota Lakurerace. Itu akan menjadi risiko yang tidak perlu. Namun, aku juga tidak ingin kalah. Setelah beberapa saat, akhirnya Wano memutuskan. Baiklah, lagi pula aku akan pergi denganmu karena aku ingin memeriksa lembah juga. Adapun apapun yang akan terjadi setelah itu, kamu dapat memprioritaskan dirimu sendiri. Lagi pula aku tidak punya cara untuk melarikan diri. Wano kemudian menatap Kentaki. Asteris anak ayam. Asteris. Apa yang akan kamu lakukan terhadap burung iblis itu? Kurasa kamu juga tidak bisa menyamarkannya sebagai anggota Lakurerace. Ryan mengangkat bahunya saat dia berkata. Aku akan meninggalkannya kembali di gua di dalam formasi penyembunyian. Seharusnya aman sampai kita kembali. Wano mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkannya. Adapun Malaka, Kalina, dan Rowan, mereka tahu betul bahwa Kentaki hanya akan memasuki alam dimensi permata jiwa dan tinggal di sana. Setelah kembali ke gua mereka menggunakan 3 minggu lagi sebelum keluar lagi. Benar saja, kelompok Ryan tiba di luar sementara Kentaki tidak terlihat. Dalam benak Wano, dia mengira Ryan mengunci burung itu di dalam guanya tempat formasi penyembunyian itu berada. Namun, Kentaki berada di dalam alam dimensi permata jiwa. Sana berusia lebih dari 3 tahun sekarang. Dia adalah gadis yang sangat energik, jadi Ryan meninggalkan Kentaki untuk bermain dengannya sementara itu. Baiklah, ayo pergi. Sementara itu, di suatu tempat yang jauh dari lembah, kelompok-kelompok yang telah memasuki formasi alam bersama kelompok Ryan berkumpul. Itu juga termasuk Sekte Dalamu. Sudah lebih dari 3 tahun di dalam tempat ini. Namun, tidak ada anggota Lakurerace yang keluar mencari kita. Pada akhirnya, menyebarkan kekuatan kita sama sekali tidak berguna. Yang berbicara adalah Airbag, pembudidaya alam penempaan jiwa dari keluarga Jialin. Apakah kalian mencoba keluar dari formasi? Semua orang mengangguk. Benar saja, mereka mencoba mencari celah selama 3 tahun terakhir ini. Sayangnya, tidak ada kemajuan. Formasi ini tertutup rapat, tanpa jalan keluar. Hal yang sama di sini. Baik itu di darat atau di udara, kubahnya tidak memiliki kekurangan apapun. Pasukan negara Guntao saya juga tidak menemukan apapun. Tyria kemudian menambahkan, tapi aku memang memperhatikan sesuatu. Seketika perhatian semua orang tertuju padanya. Apa itu? Tyria kemudian menunjuk ke penghalang formasi alami sebelum berkata, tidak bisakah kamu melihatnya? Pikirkan tentang berapa banyak energi yang ada di penghalang ketika kita pertama kali memasukinya. Penghalang itu sekarang tampaknya sedikit lebih kusam daripada sebelumnya. Segera, semua orang melihat ke arah penghalang. Benar saja, mereka harus mengakui bahwa Tyria benar. Itu hanya bisa berarti satu hal, energi inti formasi sedang digunakan lebih cepat. Juvian yang berada di samping Tyria mengangguk sebagai jawaban. Tepat. Juga, aku tidak berpikir orang-orang di luar hanya akan melihat dan menunggu penghalang kehabisan energi. Ketika kami memeriksa penghalang untuk jalan keluar, kami melihat bahwa beberapa tempat menarik lebih banyak energi daripada yang lain. Jika kita tidak salah, para ahli di luar menyerangnya tanpa istirahat. Pemimpin Sekte Lagan, Galo, segera mengkonfirmasi hal itu. Aku juga memperhatikan hal yang sama. Karena Sekte Dalamu telah mencapai kesimpulan yang sama, kemungkinan besar memang begitu. Waktu di sini berlalu jauh lebih cepat, hingga 10 kali lebih atau kurang. Kami sudah menghabiskan 3 tahun 2 bulan sejak kami memasuki tempat ini. Itu berarti hampir 4 bulan telah berlalu di luar. Para ahli Kekaisaran Sasamil seharusnya sudah lama tiba, waktu yang lalu. Mereka juga harus menjadi orang yang memulai serangan terhadap formasi alam. Suan Foil, alam penempaan jiwa dari pasukan negara Guntao, lalu melihat ke semua orang. Jadi, apa yang kalian semua rencanakan? Apakah kita akan menunggu sampai mereka selesai menghancurkan penghalang dari luar? Kita belum menemukan sesuatu yang bisa berguna sejak kita datang ke sini. Bukankah itu terlalu memalukan? Namun, Tyria tidak peduli dengan perasaan Suan. Tidak masalah. Anda tahu betul kekuatan para ahli di dalam lembah. Mereka tidak hanya memiliki 1 atau 2 ahli realem penempaan jiwa. Kami menangkap beberapa anggota tingkat rendah mereka untuk diinterogasi. Saya cukup yakin kamu melakukan hal yang sama juga. Karena itu, kamu harus tahu bahwa mereka memiliki beberapa Soul Forging Realm dan bahkan ahli Sein Realm.
Jika kamu ingin pergi ke sana dan mencoba sesuatu, maka kamu lebih baik pergi sendiri. Beberapa pembudidaya di sekitar mengangguk sebagai tanggapan. Namun, ada juga yang setuju dengan Suan. Suan kemudian menawarkan, "Aku tidak mengatakan kita harus mencoba menuju ke sana seperti bunuh diri karena kehormatan. Sebaliknya, tidak bisakah kita mencoba bernegosiasi dengan mereka?" Airbag menyipitkan matanya saat dia berkata, "Negosiasi. Mereka menyerang kita segera setelah kita bertemu. Bisakah negosiasi terjadi?" Suan mengangkat bahunya saat dia menjawab. "Mungkin. Paling tidak, kita belum pernah mencoba sejak pertempuran itu." Semua orang merenungkannya. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika mereka setidaknya bisa membicarakannya. Bab 521 dipanggil untuk membantu. Ketika kelompok Rean mulai mendekati lembah lagi, mereka berhenti agar Rean dapat mengubah penampilan mereka. Segera, meridian merah palsu muncul di tubuh semua orang. Tidak lama kemudian, mereka memastikan bahwa mereka menjalankan energi spiritual di dalam diri mereka. Tentu saja, seperti yang dilakukan Rean di masa lalu, dia juga bisa mengubah penampilan mereka. Jadi mereka tidak hanya memiliki meridian merah, tetapi wajah dan bentuk tubuh mereka juga sangat berbeda. Hanya ada satu hal yang tidak bisa dilakukan Rean, fakta bahwa kemampuannya mengubah warna rambut semua orang menjadi seputih salju. Yah, itu tidak benar-benar masalah. Mereka memiliki banyak bahan untuk digunakan di Kalina. Bagaimanapun, dia selalu menunjukkan rambut hitam kepada semua orang saat dia sebenarnya berambut pirang. Rowan, tentu saja, mengambil alih tugas dan memastikan bahwa rambut setiap orang terlihat sangat berbeda dari apa yang diketahui oleh para anggota Lakurerace. Namun, ada satu hal yang Wano tidak bisa mengerti. Dari mana mereka mendapatkan barang-barang ini? Apakah mereka pergi ke kota-kota yang ditinggalkan sementara saya tidak melihat dan mengambil barang-barang ini? Tapi, kenapa aku tidak melihat mereka membawanya sampai saat ini? Secara alami, bahan-bahan ini berada di dalam alam dimensi permata jiwa. Rowan dengan cepat selesai mewarnai rambut mereka dan mengubah gaya mereka. Benar saja, itu menjadi dapat dipercaya seperti apa yang dia lakukan dengan Kalina saat itu. Yah, mari kita coba dulu. Alih-alih langsung menuju ke lembah, kelompok Rean memutuskan untuk mendekati salah satu kelompok luar yang berpatroli di wilayah tersebut. Seperti yang bisa diduga, Rean tidak menggunakan skill spiritual sense and light bending kali ini. Ketika inti dan penggabungan jiwa musuh melihat 5 pembudidaya dalam sense spiritualnya, seluruh kelompok menjadi siap untuk bertempur. Namun, yang dia lihat hanyalah 5 anggota rasnya sendiri yang mendekat. Apa yang kamu lakukan di sini? Wilayah ini seharusnya menjadi milik kita untuk diperiksa, tahu. Meskipun penampilan mereka berbeda, kultivasi mereka masih sama. Meskipun demikian, Wano dipandang sebagai pemimpin kelompok Rean. Yah, Wano tidak pernah merasa memiliki posisi rendah untuk memulai. Maaf, kami baru keluar dari lembah untuk pertama kalinya, jadi kami sedikit tersesat. Bukannya tim lain tidak memiliki masalah ini sebelumnya. Pemimpin di sisi lain mengangguk. Begitu, kalian baru saja tiba dari formasi teleportasi, kan? Kalau begitu, kalian cukup beruntung. Ada lebih banyak anggota ras kita di dunia bawah tanah daripada di sini di permukaan. Karena segel di permukaan, dunia bawah tanah, kita hanya bisa membawa beberapa dari mereka setiap hari. Wano tersenyum sebelum menghela nafas. Aku tahu, kan, cukup sulit untuk menunggu sampai waktuku tiba. Bagaimanapun, kita akan kembali ke lembah. Maaf telah mengganggumu. Pria itu tidak mencurigai identitas kelompok Rean bahkan sedetik pun. Itu karena mereka belum pernah mendengar ada orang yang menyamar sebagai anggota Lakurerace. Jelas, itu karena seseorang seharusnya tidak bisa memalsukan meridian khusus mereka. Ketika dia melihat bahwa energi spiritual mengalir melalui meridian pada kelompok Rean, dia sudah menentukan bahwa itu adalah yang sebenarnya. Yah, dia tidak bisa disalahkan. Lagi pula, siapa yang bisa melakukan sesuatu seperti yang dilakukan Rean pada tubuh mereka? Ini tidak seperti tidak ada yang bisa melakukan itu dengan tubuh mereka. Namun, bagaimana peluang menemukan kelompok beranggotakan 5 orang, semuanya menyamar dengan meridian palsu? Itu tampak konyol. Tentu saja, kelompok Rean tidak terlalu percaya diri. Rowan memastikan bahwa mereka mengujinya beberapa kali lagi dengan kelompok lain. Namun,
Tidak satupun dari mereka yang bisa mengenalinya sebagai palsu. Baru kemudian dia setuju untuk menyuruh mereka semua memasuki lembah. Namun, saat mereka hendak memasuki lembah, mereka melihat keributan di depan. Tiba-tiba, ada beberapa pembudidaya lakure race berlari ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Kotoran. Kelompok mereka berbalik untuk segera melarikan diri. Namun, Ryan dan Roan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Tunggu, tidak ada niat membunuh yang ditujukan kepada kami. Segera, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mengirim pesan spiritual sense kepada Malaka, Kalina, dan Wano. Jangan lari, tunggu dan lihat apa yang terjadi. Malaka dan Kalina mengangguk sebagai jawaban. Namun, Wano mau tidak mau merasa sedikit gugup. Lagi pula, dia tidak memiliki alam dimensi permata jiwa seperti Ryan dan Roan, dia juga tidak tahu itu ada. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk melarikan diri. Jika dia benar-benar menunggu, itu akan membuat segalanya lebih sulit baginya nanti. Namun, si kembar benar selama ini, jadi dia memutuskan untuk mencobanya dan tidak lari. Benar saja, anggota lakure race melewati mereka, berlari melewati mereka seolah-olah mereka tidak ada. Sepertinya target mereka adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Kelompok Ryan secara mental menghela nafas lega dan menunggu semua orang lewat sambil menunjukkan ekspresi bingung. Bagaimanapun, mereka tidak peduli tentang itu. Mereka hanya ingin memasuki lembah untuk mencari batu masput. Namun, mereka tidak diberi kesempatan untuk melakukannya. Seorang pria tiba-tiba berhenti di udara ketika dia melihat kelompok Ryan di tengah gerombolan. Kalian berlima, ikut kami juga. Para pembudidaya manusia muncul lagi. Bersiaplah untuk bertarung kapan saja. Mulut kelompok Ryan berkedut sebagai tanggapan. Tentu saja, mereka tahu betul bahwa kekuatan lain telah memasuki formasi alami. Namun, selama ini mereka tidak pernah bertemu satu sama lain. Bagaimanapun, mereka tetap dekat dengan lembah sementara yang lain tinggal jauh darinya. Namun, ketika mereka akhirnya memutuskan untuk memasuki lembah, orang-orang itu memutuskan untuk keluar juga. Keberuntungan macam apa itu? Sayangnya, mereka tidak bisa menolak pesanan. Bagaimanapun, jelas bahwa pria di depan mereka berada di alam jiwa baru lahir. Tidak hanya itu, tetapi beberapa pembudidaya lakure race terbang di atasnya tanpa repot-repot menyembunyikan kultivasi mereka sama sekali. Kelompok Ryan dapat mengatakan bahwa tidak hanya ada pembudidaya alam jiwa baru lahir di antara mereka, tetapi ada juga pembudidaya alam penempaan jiwa. Jika ada sesuatu yang baik dalam perkembangan ini, itu adalah fakta bahwa sepertinya tidak ada yang menemukan sesuatu yang berbeda dalam kelompok Ryan. Tetap saja, Wano memutuskan untuk mencobanya. Senior, kami baru saja kembali dari dunia bawah tanah dan menyelesaikan patroli kami. Apakah kami benar-benar harus pergi juga? Namun, itu hanya membuat pria di depan mereka menunjukkan ekspresi gelap. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu takut melawan manusia? Kamu, seorang anggota lakure race, bagaimana kamu mendapatkan kesempatan untuk keluar dari dunia bawah tanah? Wano tersenyum pahit saat mendengarnya. Sepertinya dia menginjak ranjau. Namun, Ryan dengan cepat datang untuk menyelamatkannya. Itu jelas bukan, senior. Hanya saja racun di tubuh saudara kita mulai beraksi baru-baru ini, jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Dia tidak ingin menyeret sisa balapan karena racunnya. Petik 2. Akhirnya, ahli Naschen Soul mengendurkan ekspresinya. Racun yang beraksi adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh setiap anggota lakure race. Ryan menemukannya saat menyembuhkan anggota lakure race dalam 2 tahun terakhir. Sayangnya, itu tidak bisa dihindari dan terjadi sesekali. Selama waktu itu, kemampuan tempur mereka memang akan turun sedikit karena rasa sakit dari racun itu. Jelas, pria di depan kelompok Ryan tidak terkecuali. Aku mengerti. Namun, kami membutuhkan anggota sebanyak mungkin. Gertakkan gigimu dan ikuti kami. Kami berencana untuk memusnahkan mereka dalam sekali jalan sekarang setelah mereka akhirnya mendekati lembah. Tanpa pilihan lain, kelompok Ryan mengangguk dan segera berbalik. Mereka hanya bisa mengikuti anggota lain dan melihat apa yang akan terjadi. Tentu saja, kelompok Ryan juga berpikir bahwa mereka mungkin menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari masalah ini. Dalam perjalanan kembali, Ryan mengambil kesempatan untuk mengirim pesan sense spiritual ke salah satu orang lakure yang berlari bersama mereka.
Saudaraku, apa yang kamu ketahui tentang kelompok manusia ini? Kami baru saja keluar dari dunia bawah tanah, jadi kami tidak menyadari situasinya. Apakah kita akan berperang habis-habisan melawan manusia? Pria itu tidak merasa aneh. Lagi pula, setiap hari, kelompok ras mereka yang baru akan keluar dari formasi teleportasi. Situasinya tidak seperti yang mungkin Anda pikirkan. Saya di sini sejak kami memutuskan untuk menunjukkan kehadiran kami. Pada awalnya, itulah yang dipikirkan semua orang. Kami bahkan memusnahkan kota-kota yang terperangkap dalam formasi alam. Namun, ada desas-desus baru-baru ini bahwa nenek moyang kita berencana untuk bernegosiasi. Mata Ryan berbinar. Oh, dan mengapa begitu? Pria itu menggelengkan kepalanya. Ada banyak hal yang terjadi, jadi saya tidak sepenuhnya yakin. Saya akan memberitahu Anda apa yang saya dengar. Misalnya, ada perintah bahwa Naschen Soul Realm dan prajurit di atas ras kita tidak dapat menyerang mereka yang berada di Core dan Soul Fusion Realm dan di bawahnya. Nenek moyang ingin hal-hal di dalam sini menjadi lebih adil bagi kedua belah pihak. Aku tidak tahu kenapa. Ada juga penampilan kelompok burung gemuk, yang menyembuhkan racun semua orang setelah mengalahkan mereka. Last but not least, bahkan ada desas-desus bahwa apa yang kita pikir terjadi di masa lalu berbeda dari kebenaran. Bahwa manusia tidak sepenuhnya bersalah tentang penyegelan itu. Ryan dan pria itu kemudian berbicara melalui spiritual sense selama setengah menit. Lagi pula, pesan spiritual sense bersifat instan, jadi hanya butuh waktu selama ini. Tetap saja, Ryan terkejut mendengar tentang semua yang terjadi. Dia tidak menyangka bahwa rencana penyembuhan racunnya akan bekerja dengan baik juga. Pertanyaannya adalah apa yang harus mereka lakukan dengan informasi itu. Bab 522 Negosiasi. Ryan kemudian memberitahu anggota kelompoknya apa yang dia dengar. Tentu saja, Rowan mendengar semuanya terlebih dahulu melalui koneksi jiwa si kembar. Saya tidak menyangka kata-kata saya akan menyebar sebanyak ini. Untuk orang ini membicarakan semua itu tanpa takut ketahuan hanya berarti semua orang sudah tahu tentang itu. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Bagaimanapun, itu adalah tujuan kami sejak awal. Ras dan Aure masih bersatu untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, pendapat mereka sekarang berbeda satu sama lain. Paling tidak, mungkin ada kemungkinan mereka tidak akan habis-habisan, membunuh semua orang yang mereka lihat setelah formasi alam dinonaktifkan. Kalina lebih khawatir tentang situasi yang dihadapi. Tetap saja, apa yang kita lakukan tentang sekte dan kekuatan keluarga kerajaan? Apakah kita akan menyerang mereka juga untuk menjaga perlindungan kita? Malaka segera menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Aku jelas tidak melakukan itu. Ryan setuju dengannya seperti yang dia katakan. Tentu saja, kami tidak akan melakukan itu. Namun, rasanya aneh. Sekte dan keluarga kerajaan harus mengetahui perbedaan kekuatan antara mereka dan ras Lakure. Namun, mereka datang ke tempat ini. Rowan mengangguk sambil menambahkan, memang, saya tidak berpikir mereka datang untuk membeli pertarungan dengan Lakure Rache. Ayo kita ke sana dulu. Setelah itu, kita dapat memeriksa apa yang terjadi dan memutuskan apa yang harus dilakukan setelahnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di tempat di mana kedua belah pihak berkumpul. Benar saja, jumlah anggota Lakure Rache jauh lebih tinggi daripada sekte dan keluarga kerajaan. Namun, sekte dan keluarga kerajaan tidak membawa anggota di Core dan Soul Fusion Realm dan di bawahnya. Hanya ada para pembudidaya alam jiwa baru lahir dan alam penempaan jiwa. Tentu saja, jumlah pembudidaya tingkat tinggi dari ras Lakure pasti lebih unggul. Dari kelihatannya, pertempuran belum dimulai. Kedua belah pihak hanya saling memandang tanpa melakukan apa-apa. Ryan hanya bisa berkata, anggota Lakure Rache memiliki keuntungan. Namun, jumlah mereka tidak akan cukup untuk menghentikan sekte dan kekuatan keluarga kerajaan untuk melarikan diri. Itu sebabnya mereka berada di jalan buntu ini. Wano setuju dengan Ryan. Itu benar. Namun, ada lebih banyak anggota Lakure Rache yang datang ke sini juga. Hanya saja kehadiran kami sekarang menjadi agak tidak berguna. Bagaimanapun, para pembudidaya inti dan jiwa Fusion Realm dan di bawahnya tidak bisa berbuat banyak dalam pertempuran para pembudidaya tingkat tinggi. Rowan mengangguk. Memang, ras Lakure mungkin memanggil kami karena mereka pikir sekte dan kekuatan keluarga kerajaan akan membawa pembudidaya tingkat menengah dan rendah mereka juga. Namun,
Saya juga melihat beberapa wajah aneh di pihak mereka. Ada beberapa orang yang bukan berasal dari negara Jialin kami. Wano mengenali mereka. Aku tahu siapa mereka. Saya pernah ke negara mereka beberapa minggu sebelum saya datang ke lembah. Mereka adalah anggota dari negara Guntao. Kelompok Rean kemudian melanjutkan mengamati, menunggu apa yang akan mereka lakukan. Di pihak negara Jialin dan Guntao, Erbek dan Suan maju ke depan setelah melihat bahwa cukup banyak anggota Lakure Rache telah berkumpul. Mereka sepertinya telah menunggu saat yang tepat itu. Suan kemudian menatap Erbek dan membiarkannya berbicara. Saya Erbek Jialin, keturunan langsung dari garis darah Jialin dari negara Jialin. Yang di samping saya ini adalah ahli dari negara Guntao, tempat di dekat Jialin saya. Apakah mungkin untuk berbicara dengan pemimpin kelompok Anda? Kelompok Rean mengangguk ketika mereka mendengar itu. Benar saja, kedua negara tidak datang ke sini untuk bertarung. Delakure Rache Naschen Sol dan para ahli alam di atas saling memandang. Jika itu 3 tahun yang lalu, mereka pasti sudah memulai serangan. Bahkan jika mereka tahu Jialin dan Guntao bisa melarikan diri, mereka tidak akan peduli. Namun, sejak mereka mendapat perintah dari leluhur mereka dan apa yang mereka dengar dari Rean, banyak keraguan muncul di benak mereka. Ada juga hal yang baik untuk Jialin dan Guntao. Jana memberi perintah bahwa tidak ada pembudidaya Saint Realm dari ras mereka yang harus meninggalkan sisi leluhur mereka. Konon, Jana, Sila, dan yang lainnya tetap berada di dalam lembah. Hanya beberapa alam penempaan jiwa dan sekelompok pembudidaya alam jiwa baru lahir yang keluar. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerang atau berbicara? Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Kita seharusnya sudah mulai menyerang. Jangan konyol. Kamu seharusnya mengerti bahwa leluhur tidak ingin kita bertarung, kan? Lalu, apa? Haruskah kita melupakan semua yang mereka lakukan pada kita dan berpura-pura menjadi teman? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan bocah berambut putih di masa lalu? Apakah kamu benar-benar tidak ragu apakah dia benar atau salah? Memang, bahkan, bukankah lebih baik jika kita bisa membawa ras kita keluar tanpa harus mengorbankan siapapun? Omong kosong. Apakah kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan bocah itu? Jadi bagaimana jika itu omong kosong? Apakah Anda mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik untuk memiliki banyak anggota kami yang mati karena tindakan balas dendam yang mungkin salah? Pakar tingkat tinggi Lakure Rache cukup terbagi dalam pendapat mereka. Namun, mereka benar-benar tidak dapat memulai pertempuran melawan pasukan Jialin dan Guntao jika hanya setengah dari mereka yang ingin bertarung. Pada akhirnya, kedua belah pihak setuju untuk setidaknya mendengar apa yang dikatakan manusia meskipun kelompok petarung tidak terlalu senang dengan itu. 3 orang Lakure Rache melangkah maju. Itu adalah 1 wanita dan 2 pria, semuanya di alam penempaan jiwa juga. 2 dari mereka adalah bagian dari kelompok yang tidak berkelahi, sedangkan yang akan berbicara adalah bagian dari kelompok bunuh mereka semua. Itulah kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak untuk berbicara dengan pasukan Jialin dan negara Guntao. Pria di tengah kemudian menatap Erbek dan Suan sebelum dia berkata, "Saya Galamik, bicaralah apa yang ingin Anda bicarakan. Banyak dari kami ingin mencabik-cabik grup Anda, jadi berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan." Erbek dan Suan menghela nafas lega. Saat yang paling menegangkan adalah apakah orang-orang ini ingin berbicara atau tidak. Jika mereka langsung menyerang, semua orang di pihak mereka hanya bisa berbalik dan berlari lagi. Terima kasih telah mendengarkan kami. Faktanya adalah, kami tidak tahu banyak tentang grup Anda selain dari apa yang kami dengar dari anggota tingkat rendah Anda. Kami memang mendapatkan informasi bahwa Anda berasal dari Lakure Rache, ras yang berjalan terus, tanah ini ribuan tahun yang lalu sebelum disegel. Namun, kami sama sekali tidak tahu mengapa itu terjadi. Beberapa pemimpin kami di luar mungkin mengetahui sesuatu, tetapi bahkan mereka juga tidak hidup selama waktu itu. Meskipun demikian, kami ingin tahu apakah tidak mungkin kami dapat mencapai kesepakatan. Kalian ras Lakure jelas memiliki kekuatan untuk menjadi masalah besar bagi semua negara di sekitar dan bahkan Kekaisaran Sasamil. Jika memungkinkan, kami ingin menghindarinya. Gal mendengus setelah mendengar itu. Dan mengapa kami harus mempercayaimu? Apakah kamu lupa bahwa kami telah memusnahkan 7 kotamu? Tentu saja, itu bahkan tidak mendekati apa yang telah kamu buat untuk kami lewati selama bertahun-tahun di dunia bawah tanah.
Jadi jangan harap kami akan menyesali apa yang telah kami lakukan. Airbag mengangguk sebagai jawaban. Faktanya adalah hanya satu kota yang berada di wilayah negara Jialin. Sisanya berada di negara Kerlen atau perbatasan lainnya. Guntao bahkan lebih jauh, jadi mereka tidak terpengaruh untuk memulai. Misalkan dia bisa mencegah perang dimulai di depan pintu negara Jialin. Dalam hal ini, keluarga Jialinnya pasti bisa melepaskannya. Bagaimanapun, konflik antara Kekaisaran Sasamil dan orang-orang ini pasti akan membawa negara Jialin mereka jatuh bersama mereka. Dia harus mencegahnya bagaimanapun caranya. Saya mengerti. Jika kami berada di posisi Anda, kami juga akan marah setelah bertahun-tahun disegel di tempat seperti itu. Itu sebabnya kami tidak menyalahkan Anda atas apa yang terjadi, kami juga tidak ingin membalas dendam untuk itu, bahwa kita setidaknya bisa bicara sekarang adalah bukti bahwa kita pasti bisa mencapai kesepakatan. Bukan begitu. Gal menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Dia berharap mereka pasti akan mengeluh tentang kota. Dari kelihatannya, mereka mungkin benar-benar bisa berbicara. Tentu saja, Gal adalah bagian dari orang-orang yang ingin memulai serangan, jadi dia tidak senang mereka dengan mudah mengabaikan provokasinya. Selama serangan pihak lain sedikit berlebihan, mereka akan memiliki alasan untuk membunuh. Jelas, itu tidak terjadi. Pada akhirnya, sebanyak dia membencinya, dia hanya bisa bertanya. Apa yang kamu usulkan? Airbag dan Swan menghela nafas lega. Kami mengerti bahwa kelompok Anda ingin memiliki kesempatan untuk hidup di permukaan lagi. Saya tidak akan munafik dan mengatakan bahwa kami dapat mengembalikan seluruh dunia kepada Anda. Bagaimanapun, dunia ini adalah tempat kami dilahirkan, juga. Orang-orang yang berpartisipasi dalam acara yang menyegel rasmu di sana semuanya mati sekarang. Karena itu, aku yakin kita setidaknya bisa mencapai kesepakatan untuk mengalokasikan area yang cukup besar untuk tempat tinggal rasmu. Bahkan, mungkin lebih baik bagi kedua ras untuk tinggal bersama dan berbagi tanah. Ada alasan lain Airbag menginginkan hal seperti itu. Sebagai anggota tingkat tinggi dari keluarga kerajaan Jialin, dia tahu sedikit tentang situasi Kekaisaran Sasamil dan Kekaisaran Krole. Terutama karena Mia pergi keluar untuk mendiskusikan masalah ini dengan mereka juga. Ini benar-benar momen yang mengerikan untuk memulai pertarungan melawan Lakure Rache. Bab 523 Satu syarat. Mereka yang ragu apakah akan bertarung atau tidak, keraguan mereka meningkat. Adapun orang-orang yang ingin bertarung, keraguan mulai tumbuh di benak mereka juga. Gal lalu menatap Airbag sebelum bertanya. Dan bisakah seorang pembudidaya alam penempaan jiwa sederhana dari negara kecil seperti Jialin benar-benar membuat janji seperti itu? Benar saja, pertanyaan itu keluar. Namun, Airbag dan Swan sudah menunggunya. Aku tidak bisa. Namun, setidaknya aku bisa menjamin bahwa kita tidak akan jatuh ke dalam perang satu sama lain sejak awal. Juga, aku bisa menjamin satu hal padamu. Kemungkinannya adalah bahwa Kekaisaran Sasamil tidak akan memilih perang dan akan menekan pikiran balas dendam karena kota. Gal tidak bisa tidak bertanya. Kenapa aku merasa ada masalah di balik semua ini? Kekaisaran Sasamil yang kita tahu seharusnya tidak sepasif ini. Airbag mengangguk sebagai jawaban. Kamu benar. Kekaisaran Sasamil tidak akan mengambil hal-hal dengan mudah di masa lalu, tapi tidak ada pilihan lain selain melakukannya sekarang. Sederhananya, kalian memilih waktu terbaik untuk keluar. Gal menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Melihat ekspresi semua orang, dia tahu bahwa tempat ini tidak akan menjadi tempat perang lagi. Namun, saat dia hendak memerintahkan semua orang untuk kembali ke lembah, sebuah suara bergema di benak semua orang. Tidak perlu bagi kalian semua untuk mendengarkan omong kosong manusia. Apapun alasannya yang membawa kita ke sana, manusia tidak dapat dimaafkan. Karena mereka datang ke depan pintu kita, biarkan aku mengirim mereka ke dunia berikutnya. Tiba-tiba, tekanan spiritual yang sangat besar keluar dan menyerang pasukan Jialin dan Guntao. Para pembudidaya alam jiwa yang baru lahir hampir tidak bisa bertahan sementara ekspresi Airbag dan Swan menunjukkan sedikit ketakutan. Alam suci. Gal menoleh ke belakang dan langsung melihat sosok itu mendekati mereka. Penatua Sila. Dia pikir itu aneh. Sila tidak seharusnya keluar dari lembah, jadi mengapa dia keluar? Namun, dia senang tentang itu. Jika Sila menyingkirkan manusia, mereka akan memiliki pertarungan yang dia inginkan. Airbag dan Swan segera berbalik sebelum berkata, kalian semua, lari. Namun,
Sila mendengus setelah mendengar itu. Apakah kamu pikir kamu bisa lari? Bermimpilah. Sila meningkatkan tekanan spiritualnya, sehingga sulit bagi pembudidaya alam jiwa yang baru lahir untuk bergerak. Bahkan Erbek dan Suan mengalami beberapa kesulitan. Erbek dan Suan mencoba menggunakan energi spiritual mereka sendiri untuk mengurangi tekanan pada yang lain saat mereka mundur. Namun, lawannya adalah ahli Sein Realm. Ada sedikit yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Sila tiba di posisi mereka dalam sekejap. Di belakangnya, orang-orang yang juga menginginkan perang mengikuti, siap membantunya menjatuhkan manusia. Kecuali Sila, yang tidak seharusnya berada di sini, semua orang tidak melakukan kesalahan. Bagaimanapun, aturannya adalah bahwa pembudidaya alam jiwa baru lahir dan di atasnya tidak dapat menyerang alam inti dan jiwa fusion dan di bawahnya. Lawan setidaknya ada di alam jiwa baru lahir, jadi mereka bisa menyerang tanpa rasa takut. Kelompok Rean melihat itu tetapi tidak bergerak. Mereka paling banyak berada di Core dan Soul Fusion Realm. Tidak ada yang bisa mereka lakukan pada level mereka saat ini untuk membantu negara Jialin dan Guntao. Namun, tepat ketika Sila hendak membunuh orang pertama, sebuah bayangan datang dari belakang para pembudidaya Jialin dan Guntao. Itu melesat maju dengan kekuatan luar biasa saat berbenturan dengan Sila. Asteris ledakan. Asteris. Semua pembudidaya alam jiwa baru lahir dari kedua sisi kemudian dikirim terbang oleh gelombang kejut serangan itu. Sila kemudian menatap pendatang baru saat ekspresinya menjadi gelap. Namun, pihak lain tampaknya tidak mempedulikannya. Sila, aku tahu kamu tidak akan bisa menahan diri. Benar saja, kamu mengabaikan perintahku dan keluar dari lembah untuk menyerang orang-orang ini. Sila mendengus mendengar kata-kata itu saat dia menjawab. Aku hanya mengikuti perintah leluhur, bukan perintahmu. Leluhur tidak pernah mengatakan bahwa para ahli Sein Realm tidak bisa keluar dari lembah. Apakah aku salah, Jana? Benar saja, Jana yang baru saja menghentikannya dan yang lainnya. Kamu tidak salah tentang itu. Namun, mengapa kamu mengabaikan semua yang mereka katakan? Kamu harus tahu betul karena kamu juga mengunjungi leluhur di masa lalu. Negosiasi adalah apa yang sebenarnya dia inginkan, jika mungkin. Kami menyerang yang lain sisi pertama pada dasarnya adalah kami menunjukkan bahwa kami memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sekarang mereka datang kepada kami meminta untuk bernegosiasi, mengapa Anda harus merusak semuanya? Sila tidak peduli sambil terus menjawab di tengah kemarahannya. Dan apa yang bisa dilakukan oleh dua pembudidaya Soul Forging Realm? Bisakah mereka benar-benar bernegosiasi di bawah nama Kekaisaran Sasamil? Mungkin juga tidak lebih dari jebakan. Yang mengatakan, mari kita bunuh mereka semua dan tunggu yang satu, yang benar-benar memiliki kekuatan yang menentukan setelah leluhur bebas. Jana bisa melihat di balik niat Sila. Itu tidak ada hubungannya dengan pencegahan jatuh untuk perangkap. Dia hanya ingin membunuh manusia sampai dia tidak bisa lagi. Jika mereka hanya bernegosiasi dan tidak ada pertempuran yang keluar darinya, kebenciannya sendiri tidak akan padam. Yah, bukannya Jana tidak bisa memahaminya. Lagi pula, dia juga menahan diri untuk tidak membunuh manusia karena perintah leluhur. Itu saja. Cukup. Apakah mereka bisa melakukannya atau tidak, kita akan tahu setelah leluhurnya keluar. Mulai sekarang, aku yang akan bernegosiasi dengan mereka. Jika kamu memiliki keluhan, kembalilah ke lembah dan bicaralah dengan leluhur. Aku cukup yakin dia akan mendukung keputusanku. Sila marah, tetapi dia tahu bahwa Jana benar. Apakah kamu menyuruhku untuk mengabaikan semuanya, kalau begitu? Jana menggelengkan kepalanya. Aku menyuruhmu untuk berpikir tentang orang yang selamat dari ras Lakure. Tentu, kita kuat. Tentu, leluhur pasti memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia sendiri. Namun, kita jauh di bawah manusia dalam jumlah. Jika kami benar-benar mendorongnya, kami akan dimusnahkan sebagai gantinya. Itukah yang kamu inginkan? Buat ras kami punah hanya agar kamu bisa membalas dendam. Jana lalu menghela nafas sebelum berkata, Sila, kita sudah saling kenal begitu lama. Apakah kamu benar-benar berpikir aku senang dengan hal negosiasi ini? Apakah kamu benar-benar berpikir aku lebih membenci manusia daripada kamu? Aku hanya melakukannya untuk ras kita, itu saja, semua. Jika saya bisa, saya yakin Anda juga bisa. Sila menatap Jana dalam-dalam saat area itu menjadi sunyi selama beberapa saat. Tidak ada yang mengatakan apa-apa saat mereka menunggu keputusan Sila. Brengsek.
Jika bukan karena bocah sialan itu yang terlalu banyak bicara bertahun-tahun yang lalu, itu tidak akan menjadi seperti ini. Juga, aku sangat membenci sisimu yang ini. Jana tersenyum, tidak mempedulikannya sama sekali. Itu karena aku jauh lebih berkepala dingin daripada kamu sehingga aku harus menghadiri leluhur sampai saat ini. Sila tidak berusaha menyangkal hal itu. Benar, namun, jangan berpikir bahwa saya sudah menyerah. Jika saya melihat masalah kecil dengan apapun yang terjadi dalam negosiasi ini, saya tidak akan menahan diri lagi. Jana mengangguk, puas. Sangat baik. Dia kemudian melihat kelompok Airbag dan Swan sebelum berkata dengan ekspresi dingin. Sekarang, kalau begitu, mari kita lanjutkan dari tempat kita berhenti sebelumnya. Saya akan mengambil peran sebagai negosiator awal di sini. Tentu saja, ini harus didukung oleh pemimpin kekuatan Anda sendiri seperti para ahli keluarga Sasamil. Pada saat itu, nenek moyang kita akan menjadi orang yang berbicara juga. Airbag dan Swan saling memandang dan menghela nafas lega. Mereka benar-benar menghindari bencana. Kami tidak masalah dengan itu, Senior Jana. Kami juga hanya bertindak sebagai negosiator awal. Karena kami tidak memiliki cara untuk keluar dari formasi alami, itulah yang paling bisa kami lakukan. Jana mengangguk. Aku akan memberitahumu apa rencana awal balapan kita pada awalnya. Seharusnya tidak mengejutkanmu bahwa formasi alami tidak akan beroperasi selamanya. Setelah hilang, kita akan menyebar dan menyerang negara-negara sekitarnya untuk ditampilkan kekuatan kita. Hanya dengan begitu keluarga Sasamil akan memperhatikan kita. Nenek moyang kita lebih dari cukup kuat untuk memberikan banyak masalah bagi kekaisaran Sasamil Anda. Bahkan Yulian, kaisar Anda yang sebenarnya, harus menghormati di depannya. Setelah menunjukkan kehadirannya dengan menaklukkan semua negara di sekitarnya, keluarga Sasamil tidak punya pilihan lain selain bernegosiasi. Pada saat yang sama, anggota Lakurer Aceh kita akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam yang sangat mereka inginkan. Namun, kamu mengatakan sesuatu yang membuatku tertarik. Apa maksudmu dengan kami memilih momen yang sangat bagus untuk keluar? Sepertinya akan jauh lebih mudah untuk memulai negosiasi karena itu. Airbag dan Swan mengangguk sebagai jawaban. Mereka sudah sepakat untuk membicarakan hal ini. Berhati-hatilah bahwa ini semua tidak resmi. Banyak negara Kekaisaran Sasamil dan Kekaisaran Krole belum mengetahuinya. Bagaimanapun, ini berjalan seperti ini. Mereka melewati semuanya selengkap mungkin sebelum menggunakan pesan sens spiritual untuk menjelaskan situasinya kepada para pembudidaya tingkat tinggi dari ras Lakure, termasuk Sila. Jana terkejut dengan apa yang dia dengar. Jadi Kekaisaran Sasamil sudah harus siap untuk perang lain, jadi mereka tidak bisa menggunakan sumber daya mereka untuk kita. Tentu saja, itu tidak berarti Jana mempercayai apa yang dikatakan Airbag dan Swan. Saat itulah dia punya ide. Saya tidak yakin apakah Anda mengatakan yang sebenarnya, jadi saya memiliki syarat jika Anda ingin mempertahankan status quo ini sampai negosiasi ini terjadi dengan yang lain di luar. Segera, alis Sila terangkat sebagai tanggapan. Dia mengerti apa yang diinginkan Jana. Airbag dan Swan mengangguk sebelum bertanya. Kondisi apa? Jana tersenyum saat dia berkata, "Beri aku si kembar putih dan berambut hitam." Bab 524 Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan. Mulut Rean dan Roan berkedut sebagai tanggapan. Sedikit yang Jana tahu bahwa mereka berada tepat di tengah-tengah rakyatnya sendiri, terlihat saat dia memberikan kondisi yang aneh itu. Namun, ada masalah, sekte dan keluarga kerajaan bahkan tidak tahu bahwa kelompok Rean ada di sana. Benar saja, Airbag dan yang lainnya saling berpandangan, sedikit bingung. Kembar putih dan berambut hitam. Apakah ada duo seperti itu di grup kita? Tidak tahu. Satu-satunya yang saya tahu yang cocok dengan deskripsi ini adalah si kembar dari sekte Dalamu. Tyria dan Juvian mengangguk sebagai jawaban. Mereka juga memikirkan Rean dan Roan ketika mereka mendengar permintaan itu. Memang, namun, kalian semua tahu bahwa kami tidak membawa mereka berdua. Mereka seharusnya berada di luar. Airbag dan yang lainnya mengangguk sekali lagi. Kecuali pasukan negara Guntao, mereka semua masuk ke dalam penghalang bersama-sama. Mereka juga ingat betul bahwa si kembar tidak menjadi bagian dari kelompok penjelajah. Swan, tentu saja, lebih bingung lagi. Siapa si kembar yang dia bicarakan?
Tyria kemudian memberinya deskripsi singkat tentang si kembar menurut apa yang sudah diketahui semua orang melalui pesan sense spiritual. Apa? Elemen terang dan gelap. Itu memang bukan sesuatu yang kamu lihat setiap hari. Jana mendengarkan percakapan antara ahli Jialin dan Guntao sebelum berkata. Itu persisnya. Bawa saja mereka keluar, dan kita akan membuat kesepakatan. Semua orang kemudian melihat ke arah Tyria dan Juvian, mendorong Juvian untuk berkata. Jangan lihat kami. Kami bahkan tidak tahu mereka masuk ke dalam formasi alami. Bagaimana Anda berharap kami tahu di mana mereka berada? Pertama-tama, mengapa sekte saya harus mengorbankan anggotanya sendiri untuk itu? Jana menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Apakah ini semacam lelucon? Apakah Anda pikir saya akan percaya bahwa tidak ada dari Anda yang tahu tentang mereka? Tyria merasa tidak berdaya. Tapi kami benar-benar tidak tahu di mana mereka berada. Kami bahkan tidak tahu apakah orang-orang yang Anda bicarakan sama dengan sekte saya. Tentu saja, mengingat deskripsi Anda tentang elemen terang dan gelap, saya dapat menyimpulkan bahwa itu bisa hanya menjadi mereka. Tetap saja, saya tidak bisa memberikannya jika saya tidak tahu di mana mereka berada. Selain itu, bagaimanapun juga, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi kedua si kembar itu sangat penting untuk sekte dalammu kami. Erbek merasa semakin tidak berdaya. Dia tahu bahwa Ryan menikah dengan anggota keluarga kekaisaran. Secara alami, dia tidak tahu apakah menawarkan si kembar adalah hal yang baik, bahkan jika dia tahu di mana mereka berada. Dia juga mengambil kesempatan untuk menjelaskan kepada Suan dan pasukan negara Guntao tentang pernikahan yang sama. Benar saja, ekspresi Suan berubah menjadi aneh. Jika itu hanya siapa saja, itu akan menjadi perdagangan yang layak. Namun, dia tidak akan cukup bodoh untuk menukar anggota keluarga Sasamil ke pihak musuh. Meskipun demikian, ekspresi Jana menjadi gelap setelah mendengar semua itu. Dari kelihatannya, si kembar memiliki semacam status rapuh di kekaisaran Sasamil. Namun, saya tidak peduli siapa mereka. Jika Anda tidak memberi saya jawaban sekarang, saya harus memaksanya keluar dari Anda. Akhirnya, Sila merasa puas dengan apa yang dikatakan Jana. Aku pasti bisa membantumu dengan ini. Erbek segera mencoba menyelesaikan situasi. Jana senior, saya tidak bisa mengatakan bahwa kami akan memberikan si kembar kepada Anda jika mereka ada di sini. Namun, faktanya tidak satupun dari kita yang tahu bahwa mereka telah masuk ke dalam formasi alami. Tidak ada gunanya menyerang kita sejak kami tidak memiliki jawaban yang Anda cari. Kelompok Ryan, yang mengamati segala sesuatu dari bawah, mendiskusikan hal-hal yang mereka lihat. Segalanya tidak terlihat baik untuk pasukan Jialin dan negara Guntao. Roan mengangguk ketika dia berkata, memang, kita mungkin perlu campur tangan jika kita ingin menghentikan ini. Wano memandang keduanya, sedikit bingung. Dan bagaimana Anda berharap melakukan itu? Anda tidak bisa berpikir untuk menyerahkan diri hanya agar Anda bisa menghentikan kedua belah pihak, kan? Ryan dan Roan mengangkat bahu sebagai tanggapan. Mereka tidak terlalu khawatir untuk melarikan diri. Masalahnya hanya Wano saja. Bagaimanapun, mereka bisa membawa Kalina dan Malaka ke alam dimensi permata jiwa sebelum berpura-pura menyerah. Namun, Wano harus menjaga dirinya sendiri. Roan kemudian menatap Wano sebelum bertanya. Seberapa yakin kamu bisa kabur dari sini? Wano mengeluarkan sedikit keringat dingin saat mendengar pesan sense spiritual itu. Apakah kamu sedang bercanda? Ada dua ahli Sein Realm di sini. Pertama-tama, saya tidak akan percaya diri bahkan jika mereka adalah pembudidaya alam penempaan jiwa. Roan mengangguk ketika dia berkata, masalahnya adalah karena yang lain melihatmu berjalan bersama kami. Jika kita menyerah, mereka akan memperhatikanmu dan kedua gadis itu. Wano hanya bisa bertanya, dan mengapa Anda menyerah? Bukankah seharusnya Anda menempatkan hidup Anda sendiri di atas segalanya? Ryan setuju dengannya. Tentu saja, kami menempatkan hidup kami di atas segalanya. Hanya saja kami yakin kami bisa melarikan diri kapan saja kami mau. Tidak seperti Anda, kami benar-benar tidak takut ditangkap oleh mereka. Selain itu, jelas apa yang mereka inginkan. Mereka membutuhkan saya untuk terus menyembuhkan racun mereka. Dengan cara tertentu, itulah yang sebenarnya kami inginkan. Wano merasa terkejut setiap kali dia mendengar bahwa si kembar bisa pergi kemanapun mereka mau. Namun, dia dengan cepat tenang sebelum berkata,
Baiklah, aku punya jalan keluar. Tapi bagaimana dengan Ilya dan Malaka? Jangan khawatir, mereka akan aman. Namun, jangan mengambil sesuatu dengan cara yang salah. Kami tidak mengatakan bahwa kami akan menyerah begitu saja kepada mereka. Mungkin, Anda tidak perlu menggunakan metode Anda. Nah, Anda harus secara bertahap menjauh dari kami sehingga Anda dapat memiliki keuntungan jarak jika terjadi hal-hal ke selatan. Wano mengangguk sebelum mengeluarkan liontin biru dari tasnya. Namun, saat Kalina melihat benda itu, matanya melebar. Yo kamu, Anda adalah anggota keluarga Kekaisaran Sasamil. Ryan, Rowan, dan Malaka segera melihat liontin di tangan Wano. Benar saja, itu sangat mirip dengan liontin Kalina, yang sama yang mereka simpan di dalam alam dimensi permata jiwa. Namun, yang satu ini tidak hanya dibuat sebagai cara untuk mengidentifikasi seseorang. Ryan dapat mengetahui melalui inderanya bahwa liontin itu telah mengumpulkan banyak kekuatan. Wano kemudian menatap Ilya, terkejut. Oh, sepertinya Anda cukup mengenal liontin ini. Dalam sekejap, Kalina mengerti mengapa dia merasa agak akrab dengan keterampilan Wano. Itu karena mereka dekat dengan keterampilan yang digunakan oleh anggota keluarga Sasamil. Hanya saja Wano telah memodifikasinya cukup banyak sehingga orang lain tidak bisa melihatnya. Rowan kemudian menatap Wano. Kami telah melihat mereka di masa lalu, memang. Bisakah kamu melihat si idiot berambut putih ini di sini? Dia menikah dengan anggota keluarga Kekaisaran Sasamil bernama Kia. Dia memiliki liontin dengan lambang keluarga Sasamil, sama seperti milikmu. Wano akhirnya terkejut dengan kata-kata itu. Jadi begitu, saya sudah lama keluar dari ibu kota. Namun, saya mendengar tentang pernikahan antara cucu perempuan dari kakek kelima dan murid pencipta sistem komunikasi. Jadi Ryan adalah murid itu, iya. Sekarang semuanya masuk akal. Ryan mengangguk juga. Semuanya masuk akal bagi kami juga. Tidak heran Anda bisa melawan 2 atau lebih tahap di atas level Anda. Dengan sumber daya dan keterampilan keluarga Sasamil, tak perlu dikatakan lagi bahwa Anda berada di atas semua orang. Tidak, kamu bahkan lebih baik dari itu. Sepertinya kamu jenius bahkan di antara anggota keluarga. Malaka kemudian memikirkan sesuatu. Tunggu, kalau begitu, namamu bukan Wano, kan? Saya tidak akan mengatakan saya tahu setiap anggota keluarga kekaisaran karena ada banyak dari mereka. Tetap saja, Anda memanggil pangeran kelima sebagai kakek Anda. Jelas, Anda cukup jauh di atas pohon garis keturunan. Saya ragu saya tidak akan pernah mendengar tentang seseorang bernama Wano yang memiliki hubungan dekat dengan kaisar. Semua orang mengangguk, terutama Kalina. Dia yakin bahwa tidak ada putra dan putri kaisar yang tidak memiliki cucu bernama Wano. Wano tersenyum melihat situasi negosiasi. Meskipun kita menggunakan sense spiritual untuk berbicara, faktanya kita tidak punya banyak waktu untuk memulai. Bagaimana kalau kita membicarakannya lebih banyak setelah kalian selesai berurusan dengan Lakure dan manusia? Rowan setuju dengan Wano. Dia benar. Wano, jika Anda perlu melarikan diri, Anda dapat bertemu dengan kami lagi di gua. Adapun Malaka dan Ilya. Rowan kemudian melihat sekeliling. Untuk amannya, kelompok mereka tetap berada di ujung antrian, jauh di belakang aksi di depan. Karena apa yang terjadi dengan negosiasi, tidak ada yang memperhatikan mereka juga. Itu sempurna untuk si kembar dan anak perempuan. Wano menatap gadis-gadis itu, memikirkan apa yang akan dilakukan si kembar dengan mereka ketika tiba-tiba, gadis-gadis itu menghilang tepat di depan matanya. Segera, dia menutup mulutnya sebelum dia berteriak. Tetap saja, guncangan di wajahnya tidak bisa dipalsukan. Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana kedua gadis itu menghilang seperti itu. Apa itu tadi? Apakah Anda memindahkan mereka? Namun, tidak ada formasi teleportasi di manapun di sini. Ryan mengangguk, puas. Wano memang satu-satunya yang memperhatikan ketika Kalina dan Malaka menghilang. Sisanya tidak bisa membuang waktu mereka melihat ke arah mereka karena hal-hal di depan. Kamu tidak salah. Kami melakukan teleportasi ke Ilya dan Malaka. Namun, cara kami melakukannya adalah sedikit rahasia. Wano kemudian mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Sekarang dia mengerti mengapa si kembar tidak takut ditangkap bahkan jika mereka menyerah. Terserah, kita bisa membicarakannya lebih lanjut nanti. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Bab 525 Hidup Bersama.
Tyria bersikeras bahwa dia benar-benar tidak tahu di mana si kembar berada. Erbek dan Swan juga melakukan yang terbaik untuk mencoba meringankan situasi. Namun, baik Jana maupun Sila tidak memilikinya. Keduanya tidak percaya bahwa manusia ini tidak tahu tentang si kembar setelah 3 tahun. Namun, tepat ketika Jana dan Sila hendak memaksakan tangan mereka, sebuah suara datang dari belakang kerumunan Lakurerace. Hei, apakah memang perlu ada keributan seperti itu? Ayo, kita semua berteman. Perhatian semua orang langsung tertuju pada anggota Lakurerace yang berjalan di tengah kerumunan. Sila dan Jana, jelas, tidak percaya bahwa bawahan tingkat rendah seperti mereka berdua akan campur tangan dalam diskusi ini. Beraninya kamu membuka mulutmu. Bahkan jika kamu adalah bagian dari ras kami, aku tidak akan mengampuni kamu jika kamu menumpahkan dunia lain. Benar saja, Sila adalah orang pertama yang menegur kedua pendatang baru itu. Dia melihat mereka dengan sens spiritualnya dan tidak melihat ada yang salah. Namun, itu hanya membuatnya semakin marah karena bertentangan dengan keinginannya, terutama ketika anggota Lakurerace mengatakan itu. Namun, kedua anggota Lakurerace itu sepertinya tidak mempedulikan kemarahan Sila sama sekali. Apa yang kamu bicarakan, kakek tua? Kamu berbicara tentang kita berdua sampai saat ini, jadi kenapa kita tidak bisa membicarakannya? Seperti yang bisa dibayangkan, mereka adalah Ryan dan Rowan, dengan transformasi Lakurerace mereka masih aktif. Jana menyipitkan matanya. Sejauh yang dia bisa lihat, keduanya adalah anggota sempurna dari Lakurerace, jadi bagaimana mereka membicarakan mereka? Namun, saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi di depan semua orang. Tubuh Ryan dan Rowan bersinar dengan elemen cahaya. Setelah itu, meridian merah di atas tubuh mereka mulai menghilang. Akhirnya penampilan mereka kembali normal. Apa, baik itu ras Lakure atau manusia, mereka semua terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya apa yang baru saja terjadi. Ryan tertawa, sama sekali tidak memedulikan tatapan semua orang. Maaf. Kurasa itu terlalu mengejutkan kalian. Tyria mau tidak mau bertanya. Ryan, Rowan, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kamu seharusnya berada di luar. Rowan mengangkat bahu. Apakah itu penting sekarang? Jika kita tidak muncul, Jana dan kakek tua itu akan menyerangmu. Ekspresi Sila menjadi lebih gelap semakin Rowan menghinanya. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang karena masalah yang lebih penting sudah dekat. Jadi kamu memutuskan untuk mengorbankan dirimu sendiri untuk menyelamatkan negosiasi antara kedua belah pihak ini. Betapa terhormatnya. Ryan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Pengorbanan. Siapa yang bilang begitu? Kami datang ke sini dengan sebuah tawaran. Erbek dan Swan saling berpandangan. Namun, memang benar bahwa bukan mereka yang menyerahkan Ryan, jadi situasi ini tidak buruk bagi mereka dan latar belakang mereka. Secara alami, si kembar adalah kunci negosiasi ini. Ryan, Rowan, atas nama keluarga Jialin, saya berterima kasih telah datang untuk membantu. Si kembar tidak terlalu peduli dengan kekuatan lain, hanya Dalamu. Yah, bukanlah hal yang buruk jika keluarga kerajaan Jialin berhutang budi pada mereka. Tidak masalah. Jana kemudian menjadi tenang juga. Bagaimana kamu menyamar sebagai anggota Lakurerace? Memang, itulah pertanyaan utama saat ini. Oh, itu sederhana. Selama kamu dilahirkan dengan afinitas terhadap elemen cahaya, kamu akan dapat melakukan sebanyak ini. Terlahir dengan afinitas elemen cahaya. Semua orang merasa Ryan gila. Dia pada dasarnya adalah satu-satunya orang yang lahir dengan afinitas elemen cahaya yang mereka ketahui. Tentu saja, hanya negara Jialin dan Guntao yang berpikir seperti itu. Untuk Lakurerace, itu adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang seseorang yang lahir dengan afinitas elemen cahaya. Sejauh ini, mereka selalu berpikir bahwa Ryan menggunakan yang energi untuk mengontrol light element. Apakah yang dia katakan itu benar? Tyria mengangguk. Ya, Ryan dan Rowan dilahirkan dengan afinitas elemen terang dan gelap. Dia tidak ingin menurut, tapi sekarang Ryan sudah mengungkapkan itu, tidak ada gunanya menyangkal kebenaran. Jana merenung sebentar sebelum dia menghilang. Detik berikutnya, dia sudah berada di depan si kembar. Kamu mendengar syaratnya. Jika kamu ingin negosiasi ini dilanjutkan, kamu sebaiknya mengikuti perintah kami.
Roan samar-samar tersenyum mendengar kata-kata itu. Tidak apa-apa. Namun, Anda lebih baik memahami satu hal. Kami bukan tahanan Anda atau semacamnya. Kami hanya melakukan ini agar situasi ini dapat diselesaikan tanpa perang. Jika kami ingin pergi, kami akan pergi. Sila mendengus pada mereka. Saat itu, aku tidak menyadari kalian berdua hanyalah klon. Namun, jangan berpikir kamu akan bisa lepas dari akal sehatku lagi. Mulai sekarang, kamu akan bekerja siang dan malam, menyembuhkan racun semua orang. Jana setuju dengannya. Sila benar. Selama kamu melakukan itu, aku akan menjamin keselamatan orang tuamu. Tiba-tiba, semua ahli tingkat tinggi mengepung pasukan Jialin dan negara Guntao. Sila juga menggunakan tekanan energi spiritualnya untuk mengunci mereka di tempatnya. Selama dia tidak mencoba membunuh mereka, Jana tidak akan campur tangan. Alasan Jana dan Sila melakukan itu adalah karena mereka tidak tahu bagaimana si kembar lolos terakhir kali. Dengan mengatakan itu, daripada menangkap mereka, akan lebih baik untuk menangkap mereka yang tidak bisa melarikan diri. Tetap saja, Ryan dan Rowan sepertinya tidak keberatan. Itu keren. Jana dan Sila menyipitkan mata. Mengapa itu bagus untuk mereka? Rowan tahu apa yang mereka pikirkan, jadi dia menjelaskan. Jana, biarkan beberapa tetua pergi. Aku ingin mereka keluar dan membawa kembali semua orang di Core dan Soul Fusion Realm dan di bawahnya. Karena kamu bisa memilikinya, kamu sebaiknya membawa semua orang. Apa? Kedua belah pihak terkejut. Si kembar ingin seluruh pasukan mereka menyerah. Tapi kenapa? Yah, itu hal yang bagus untuk Lakure Rache, atau begitulah pikir mereka. Apa yang kamu rencanakan? Ryan tersenyum sebelum bertanya. Kondisi kami sangat sederhana. Biarkan pembudidaya manusia hidup bersama dengan pembudidaya ras Lakure selama beberapa tahun ke depan. Selama mereka tinggal di lembah, tidak ada yang bisa menyerang mereka. Lakukan itu, dan kami setuju untuk bekerja menyembuhkan semua orang racun. Segera, seluruh bidang menjadi sunyi. Bab 526 hampir menangis. Saat itulah Jana memikirkan sesuatu. Tunggu, apakah kamu melakukan ini agar jarak antara kedua ras menjadi lebih kecil? Ryan tersenyum setelah mendengar itu. Baguslah kalau kalian mengerti. Bukankah kalian ingin bernegosiasi? Jelas, cepat atau lambat kalian harus terbiasa hidup dengan mereka. Formasi alami di sini di mana kedua belah pihak tidak bisa keluar begitu saja, menjadi kesempatan yang sangat bermanfaat. Sila segera menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Dia jelas tidak ingin kedua belah pihak saling bersahabat sama sekali. Sama sekali tidak mungkin. Kamu akan menyembuhkan semua orang sementara kami membuat teman-temanmu di sana terkunci di suatu tempat yang jauh dari kami. Rowan melirik Sila dan berkata, kau benar-benar menyebalkan, iya. Tidak bisakah kau tutup mulutmu sebentar? Bukannya tidak ada yang akan melupakanmu di sini. Sila hampir meledak ketika mendengar itu. Kamu, apakah kamu ingin mati? Namun, kata-kata kasar itu belum berakhir. Rowan, jangan katakan hal seperti itu. Ketika kamu menjadi setua Sila tua yang malang, pikiranmu mulai kacau. Bukan salahnya dia terus bertingkah seperti orang tua yang lumpuh. Kamu harus lebih hormat di depan, dari orang tua. Rowan pura-pura memikirkan kata-kata Ryan sebelum mengangguk. Memang, di usianya yang sudah tua, bukan hal yang baik untuk membuat suasana hatinya terlalu sering kemana-mana. Aku tidak ingin bertanggung jawab jika dia terkena stroke. Tepat sekali. Dia mungkin bahkan tidak bisa membangunkan teman kecilnya lagi, jadi bertingkah seperti itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang. Itu sangat bisa dimengerti. Aku juga akan marah sepanjang waktu jika aku tidak bisa melakukannya lagi. Petik 2. Asteris Puff Asteris. Beberapa tawa kecil datang dari mana-mana. Beberapa merasa konyol bagaimana Ryan dan Rowan berani mengatakan itu di depan wajah Penatua Sila. Namun, keberanian itulah yang membuat semuanya terlihat lucu. Bahkan anggota ras Penatua Sila sendiri, termasuk beberapa pembudidaya tingkat tinggi, harus melakukan yang terbaik untuk mencoba dan tidak tertawa di sana. Sila, tentu saja, tidak tahan lagi. Agegeh, aku akan membunuhmu. Dia menyerang si kembar dengan kecepatan penuh, niat membunuhnya mencapai puncaknya. Serangan Titan. Melihat serangan itu datang ke arahnya membuat Jana tersenyum pahit sebagai tanggapan. Namun,
dia tidak berusaha melindungi si kembar karena dia segera melompat mundur. Bagaimanapun, Sila benar-benar berusaha keras untuk menyingkirkan si kembar. Mencoba menghentikan serangan itu akan berbahaya, bahkan untuknya. Secara alami, siapapun yang dekat dengan mereka juga pergi sejauh mungkin dari keduanya. Namun, Sila adalah ahli Saint Realm. Para pembudidaya tingkat rendah dari Lakurerace itu tidak secepat Jana. Asteris ledakan. Asteris. Semua orang yang dekat dengan serangan itu dikirim terbang dengan berbagai tingkat cedera di tubuh mereka. Namun demikian, mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup karena Sila hanya menargetkan si kembar. Jana, jelas, memiliki ekspresi jelek ketika dia melihat akibatnya. Sila, apakah seperti itu seharusnya seorang tetua dari ras Lakure bertindak? Diam, mereka pantas mendapatkannya. Namun, tubuh Rean dan Roan, yang dipukul Sila, mulai berubah menjadi bintik cahaya putih dan gelap. Benar saja, itu hanya klon yang mereka buat. Pada saat yang sama, suara si kembar datang dari area lain yang dipenuhi oleh anggota Lakurerace. Lihat, aku menyuruhmu untuk lebih terhormat di depan tetua Sila yang malang. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Bahkan sesama anggota Lakurerace pun terlibat di dalamnya. Dalam sekejap, semua orang melihat ke arah suara itu. Sekali lagi, anggota Lakurerace keluar dari grup saat mereka melihat ke arah Sila dan Jana. Tidak lama kemudian, tubuh mereka mulai berubah sekali lagi sampai akhirnya, mereka kembali ke penampilan aslinya. Bagaimana mungkin? Sila tidak bisa mempercayainya. Kali ini, dia memastikan untuk mengunci sense spiritualnya pada si kembar. Sejauh yang dia bisa lihat, mereka adalah real deal. Namun, jelas bahwa apa yang dia serang barusan adalah klon lagi. Klon si kembar benar-benar sempurna. Pada kenyataannya, Rean dan Roan itu tidak pernah menjadi yang asli sejak awal. Mereka menggunakan Mirage Assault dan mengendalikan klon dari dalam alam dimensi permata jiwa. Dengan bantuan Sister Orb, itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Tentu saja, mereka tidak akan bisa melakukan hal-hal seperti pertempuran dengan klon mereka sendiri. Itu karena hubungan mereka dengan klon sangat lemah. Lagi pula, mereka tidak berada di dimensi yang sama. Belum lagi ada keterlambatan dalam tanggapan mereka saat berkomunikasi dengan mereka dari alam dimensi permata jiwa. Jika Rean dan Roan benar-benar mencoba melawan seseorang seperti itu, klon mereka akan musnah bahkan sebelum mereka tahu bahwa mereka diserang. Jana kemudian tiba di samping Sila sebelum berkata, "Mereka sengaja memprovokasimu. Namun, kamu juga bersalah di sini karena kamu selalu menolak semuanya. Kurasa bahkan anak-anak itu mulai kesal dengan sikapmu. Lihat sekeliling." Sila terkejut dan akhirnya memperhatikan anggota Lakurerace yang dia lukai. Tentu saja, itu hanya membuatnya semakin membenci si kembar. Namun, tepat ketika dia akan menuduh si kembar bahwa dia dipaksa untuk melakukan itu, suara Rean dan Roan datang dari arah lain sekali lagi. Kali ini, mereka bersama anggota Lakurerace yang terluka. "Maaf, semuanya. Itu salah kami. Kami tidak menyangka ahli Saint Realm akan bertindak seperti itu. Tentu saja, Anda tidak perlu khawatir. Kami akan segera menyembuhkan Anda." Roan mendengus menanggapi kata-kata Rean. "Apa yang kamu bicarakan? Kami tidak menyerang sama sekali. Jika kakek tua itu tidak tahan dengan beberapa lelucon, bagaimana itu salah kami?" Rean dan Roan kemudian meletakkan tangan mereka di bahu anggota Lakurerace. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Tentu saja, ini salah kita. Kita seharusnya menghitung kekuatan tetua Sila sebelum mengatakan itu. Dia sudah tua. Kita harus berhati-hati. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Kalau begitu mereka seharusnya tidak menjadikannya penatua sejak awal. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Nah, sekarang, itu bukan sesuatu yang bisa kita putuskan. Itu sesuatu yang harus didiskusikan oleh anggota Lakurerace. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Rean dan Roan berjalan dari anggota ke anggota sambil berbicara satu sama lain. Namun, mereka tidak diam sama sekali, sehingga semua orang bisa mendengar isinya. Saat ini, Penatua Sila sudah hampir menangis. Bab 527 saatnya menyenangkan. Namun, kali ini Sila tidak menyerang. Meskipun duo ini adalah yang asli kali ini, tidak ada yang tahu itu. Selain itu, mereka berjalan di antara orang-orang Danaure yang terluka.
Jika Sila menyerang mereka seperti terakhir kali, bukankah mereka semua akan mati? Benar saja, Sila menguasai amarahnya dan tidak melakukan apa-apa. Ada dua Rean dan dua Roan di sisi lapangan yang berbeda. Yang mana yang sebenarnya? Dia tidak tahu. Pertama-tama, apakah salah satu dari 4 angka itu nyata? Jana menghela nafas saat tangannya menyentuh bahu Sila. Menyerahlah, Penatua Sila. Mereka benar-benar memilikimu di telapak tangan mereka. Selama kamu tidak tahu apakah itu nyata atau tidak, kamu tidak bisa berbuat banyak. Jana kemudian menatap si kembar sebelum bertanya. Rean dan Roan, kan? Apakah menurutmu hubungan kita akan menjadi lebih baik jika kamu terus bertingkah seperti itu? Roan mengangguk ketika dia menjawab. Itu akan tergantung pada kalian. Jika seluruh ras Anda bertindak seperti Sila, maka itu akan sulit. Namun, sepertinya hanya sedikit dari Anda yang sekeras Sila. Dari apa yang ditunjukkan tes ini, sebagian besar ras Anda setidaknya mempertimbangkan opsi ini. Sila dan Jana terkejut sebelum mereka melihat sekeliling. Benar saja, tindakan si kembar membuatnya sangat jelas apakah negosiasi akan mungkin dilakukan atau tidak. Pada akhirnya, itu semua adalah ujian yang menggunakan Elder Sila sebagai pemicunya. Hanya beberapa anggota Lakure Rache yang tampak marah dengan apa yang baru saja terjadi. Sisanya memiliki ekspresi yang bertentangan, dan beberapa bahkan tampak seperti sedang mempertimbangkan kata-kata si kembar untuk memiliki beberapa kebenaran di dalamnya. Jana kemudian melihat tinju Sila, yang membuat suara tanpa henti. Sila jelas mengerti bahwa si kembar menggunakan amarahnya untuk menguji medan. Tidak hanya itu, mereka juga mencapai hasil yang mereka inginkan. Akhirnya, si kembar menuju ke arah Sila, sama sekali tidak takut pada kekuatannya. Rean kemudian tersenyum pada Roan sebelum berkata, "Biarkan aku yang bicara kali ini. Nada bicaramu tidak terlalu bagus untuk negosiasi." Roan hanya mengangguk. Dia juga tahu bahwa dia bukan orang yang paling mudah untuk diajak bicara. Yah, dia tidak punya niat untuk berubah. Rean memandang Penatua Sila, yang tampaknya menahan sebanyak mungkin untuk tidak langsung menyerang si kembar. Sejauh yang saya lihat, negosiasi jenis ini harus dilakukan dengan Jana. Bagaimanapun, dia adalah orang yang terhubung langsung dengan leluhur Anda ini. Namun, kami tidak akan berhasil jika Anda terus bertingkah seperti ini. Saya pasti tidak akan merasa aman untuk membiarkan anggota sekte saya tinggal di lembah dengan Anda di sana juga. Sila menyipitkan matanya saat dia berkata, "Apa yang kamu coba katakan padaku?" Rean tersenyum sebelum bertanya, "Negosiasi ini seharusnya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan ras Lakure Anda. Tidak akan ada perang, atau setidaknya tidak melawan kekaisaran Sasamil. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Sasamil dan Crowley karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bagaimanapun, kerajaan Sasamil dan Crowley sebagian besar terdiri dari manusia, jadi itu tidak penting bagimu. Mengapa kamu begitu bersikeras untuk bertarung? Apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk menyelesaikan perbedaan antara kamu dan kami selain saling membunuh? Mari kita lupakan siapa yang bersalah atau tidak ketika Lakure Rache-mu disegel di sana. Lagi pula, bahkan Anda tidak dapat menjamin bahwa itu pasti kesalahan umat manusia. Semua orang yang hidup pada waktu itu sudah mati, jadi Anda tidak dapat membalas dendam pada pelaku sebenarnya bahkan jika Anda menginginkannya. Pikirkan, menolak untuk percaya bahwa tidak ada jalan lain. Sila menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Cara lain untuk menyelesaikan perbedaan. Bukannya dia tidak pernah memikirkannya, tetapi dia tidak peduli sebelumnya. Yang dia inginkan hanyalah membuat manusia mati. Sila percaya bahwa dengan kekuatan leluhurnya untuk mempertahankan benteng, dia akan dapat mengamuk sesukanya sampai akhirnya dia puas. Namun, dia mengerti setelah perintah leluhurnya 2 tahun lalu bahwa ini mungkin tidak benar-benar terjadi. Tetap, apa menurutmu semudah itu memaafkan dan melupakan? Namun, saat itulah dia menyadari satu hal. Memang ada satu hal yang lebih dia benci saat ini daripada ras manusia. Aku tidak keberatan memberikannya kesempatan selama aku bisa berurusan dengan kalian berdua menggantikan manusia. Anehnya, semua orang Lakure Rache yang juga ingin bertarung seperti Sila menjawab serempak. Itu benar, serahkan pada kami, dan kita bisa bicara. Itu bagus, kan? 2 nyawa ditukar dengan sisanya. Penatua Sila, kami setuju dengan keputusanmu.
Sila puas mendengar bahwa setidaknya beberapa anggota masih setuju dengannya. Jadi, bagaimana menurutmu? Jangan khawatir. Aku tidak akan cukup bodoh untuk membunuh atau melumpuhkan kalian berdua dengan cara apapun. Bagaimanapun, kami benar-benar membutuhkanmu untuk menyembuhkan racun bawah tanah semua orang. Namun, hehe. Tyria, yang hanya mengamati situasi, mau tidak mau mengatakan. Itu tidak bisa. Kamu jelas akan mencoba membunuh mereka. Airbag dan para ahli ras manusia lainnya juga memikirkan hal yang sama. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Sila lalu menatap Tyria dan mendengus. Apakah kamu percaya padaku atau tidak, itu bukan masalahku. Namun, kamu dapat melihat semua orang yang setuju denganku. Hanya si kembar yang lebih membenci dari apapun. Bagaimanapun, itulah kondisiku. Jana menyipitkan matanya saat dia menatap Sila. Sila, bisakah itu menunggu sampai mereka setidaknya menyembuhkan semua orang? Sila segera menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Tidak, aku tidak akan menerima momen lain selain sekarang. Jika kamu menolak, maka aku akan terus mencari cara untuk menyingkirkan kalian manusia. Satu hal lagi, aku tidak ingin klon. Mereka harus menjadi yang asli, pasangan." Ryan dan Roan saling memandang sebelum berbicara melalui hubungan jiwa mereka. Bagaimana menurut Anda? Aku benar-benar tidak tahu apakah dia hanya menginginkan kesempatan untuk membunuh kita atau tidak. Roan mengangguk sebelum menjawab. Jangan khawatir, dia tidak akan membunuh kita. Bagaimana Anda tahu? Karena itu akan menimbulkan kemarahan rasnya sendiri. Lihat sekeliling. Mayoritas bermimpi tentang racun mereka dihilangkan. Selain itu, saya cukup percaya diri dengan pengalaman saya membaca orang lain. Bagaimanapun, itu tidak seperti itu bisa lebih menyakitkan daripada peningkatan sistem permata jiwa. Ryan harus mengakui bahwa Roan benar. Itu benar. Sister Orb pasti memiliki kemampuan untuk membuatnya terasa lebih buruk. Secara alami, mereka berbicara tentang saat-saat dia mulai mengolok-olok mereka sementara peningkatan di tubuh mereka berjalan. Hahaha, ayolah, itu tidak terlalu buruk. Selain itu akan menjadi kenangan yang baik di masa depan untuk memberitahu cucu-cucu Anda. Bukankah itu hebat? Hebat kepalamu. Persetan, kami akan memberitahu cucu kami tentang itu. Oh, apakah begitu? Jangan khawatir, kalau begitu. Saya akan memastikan untuk memberitahu mereka sendiri. Persetan denganmu. Ryan kemudian tenang. Lebih baik mengabaikan bola di saat-saat ini. Akhirnya, Ryan dan Roan mengangguk sebelum mereka melihat Sila. Oh, kalau begitu, kami terima. Omong-omong, kami berdua di depanmu adalah yang asli. Asteris ledakan. Asteris. Pada saat mereka mengucapkan kata-kata itu, Sila menyerang keduanya di tanah. Tulang berderak sementara organ mereka pecah saat si kembar batuk darah. Oh, sepertinya itu benar. Sila kemudian melihat yang lain yang mendukungnya sebelum berkata, "Ayo, semuanya, saatnya pertunjukan." Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah dunia kultivasi bahwa seseorang telah setuju untuk dipukuli untuk mencegah perang, apalagi kembar. Bab 528 Kebenaran di balik invasi. Nah, usaha si kembar terbayar pada akhirnya. Mereka membuat Sila membenci mereka lebih dari ras manusia itu sendiri. Bahkan mungkin untuk melihat ekspresi senangnya saat dia melihat keduanya dipukul oleh orang-orang di sisinya. Benar-benar memuaskan. Jana menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Mengapa saya merasa semua orang telah pergi seperti yang direncanakan si kembar? Ah, terserahlah. Jauh di dalam lembah, di bawah inti merah dari formasi alam, seorang pria membaringkan punggungnya di dinding di kamar tempat leluhur ras Lakure dikunci. Jelas, pria yang terbaring di sana tidak lain adalah cacing tua, yang saat ini sedang berbicara dengan Laro. Jika seseorang melihat lebih dekat pada prasasti pada rantai yang menyegel ruangan itu, mereka akan melihat bahwa semuanya sangat redup. Ternyata apapun yang dilakukan Old Worm telah membuat hidup Laro menjadi sangat sederhana. Jika Laro mau, dia bisa langsung keluar. Bagaimana menurutmu, Laro? Bagus kan? Laro, yang dikurung di kamar, setuju. Tidak heran kamu pergi sejauh menjaga fasad ini. Namun, ada satu hal yang aku tidak mengerti. Bagaimana teknik cloning mereka bisa sebaik itu? Bahkan aku tidak bisa melihat perbedaannya sama sekali. Cacing tua mengangkat bahunya saat dia berkata, "Siapa tahu?" Laro tidak percaya bahwa cacing tua tidak tahu yang sebenarnya.
Terserah. Berapa lama kamu akan memintaku untuk tinggal di sini? Aku sudah menyetujui persyaratanmu, tahu. Cacing tua mengangguk saat dia menjawab. Hanya beberapa tahun lagi. Keturunanku di luar melakukan pekerjaan yang sangat bagus, menyerang formasi alami untuk menguras energinya lebih cepat. Jika bukan itu masalahnya, akan butuh 10 tahun dalam aliran waktu yang dipercepat ini. Namun, tampaknya seperti formasi akan jatuh dalam 7 hingga 8 tahun. 3 tahun 2 bulan telah berlalu, jadi hanya ada 4 tahun lagi atau lebih. Anda telah berada di ruangan ini, mendinginkan kepala Anda selama beberapa ribu tahun. Itu menang bukan masalah besar untuk menunggu sedikit lebih lama. Laro menyipitkan matanya saat dia mengucapkan. Mudah bagimu untuk mengatakannya ketika bukan kamu yang dikunci di tempat ini. Laro kemudian memperhatikan tempat di mana si kembar ditampar. Tetap saja, aku terkejut bagaimana mereka membuat sila yang bodoh itu menyerah hanya dengan sedikit ini. Mungkin sebenarnya ada cara untuk akur bersama. Cacing tua mendengus. Dan kamu yang berbicara, kamu ratusan kali lebih buruk daripada orang itu di zamanmu. Umat manusia kami tidak ingin menyegel kalian sama sekali. Begitu kami tiba di sini, kami hanya ingin berbagi planet ini. Ras Lakure Anda hanya menempati sebagian kecil darinya. Semua orang bisa hidup bersama tanpa masalah, tetapi kalian harus bersikeras pada perang yang tidak berarti itu. Bahkan selama perang, kami menawarkan gencatan senjata kepada Anda dan ras Anda 11 kali. Petik 2. Laro tersenyum pahit saat mendengarnya. Kami Lakures selalu menjadi ras yang sangat membanggakan. Ini adalah planet kami, jadi kami tidak ingin membagikannya. Saya tidak akan mengatakan bahwa semua orang seperti itu, tetapi setidaknya 95% atau lebih pasti berpikir seperti itu. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa Andalah yang menginvasi planet kita. Cacing tua menghela nafas saat dia menjawab. Bukannya kita juga punya banyak pilihan. Pada akhirnya, Laro hanya bisa bertanya. Aku tidak pernah mempedulikannya selama waktu itu. Tapi setelah bertahun-tahun berlalu ketika aku disegel di dalam benda ini, pikiran itu mulai tumbuh di pikiranku. Jakiro, apa yang terjadi sehingga ras manusiamu harus datang ke planet kita? Apakah Anda diserang dan dipaksa keluar dari planet Anda sendiri karena manusia adalah minoritas? Jakiro terkejut dengan pertanyaan itu sebelum dia mulai merenungkan masa lalu. Memang benar bahwa manusia adalah minoritas, atau setidaknya, kita berada di sektor ini. Namun, saya tidak tahu banyak tentang dunia luar. Bagaimanapun, kami tidak datang ke planet Anda karena kami didorong keluar dari dunia kita. Tidak ada yang memberi kita perintah untuk melakukan itu juga. Laro menjadi bingung. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak punya pilihan lain. Namun, sepertinya kamu memutuskan untuk menyerang planet kita sendiri. Itu tidak terlihat seperti sesuatu yang kamu tidak punya pilihan. Tidak, tunggu, mungkinkah? Old Wom menunjukkan ekspresi menyakitkan setelah mendengar itu. Rupanya Laro mengerti apa yang terjadi. Jika Anda memikirkan apa yang saya pikirkan, maka Anda benar. Itu adalah bencana alam yang mengusir kita dari planet kita. Matahari kita mencapai akhir masa hidupnya dan menjadi supernova. Sebelum itu terjadi, kita harus melarikan diri. Kami meminta bantuan penguasa sektor. Untungnya, ras manusia pernah berurusan dengannya di masa lalu, jadi dia membantu kami pindah dari rumah kami. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang di mana dia akan meninggalkan kita. Dia hanya mencari planet yang terlupakan dan melemparkan kita ke dalam. Itu adalah planet ras Danaure Anda. Kami tahu bahwa kami adalah penjajah. Itulah alasannya mengapa kami menawarkan untuk berbagi planet ini. Lagi pula, tidak ada tempat bagi kami untuk kembali lagi. Laro merasa tak berdaya. Apakah kamu memberitahu yang lain tentang ini juga? Cacing tua mengangguk saat dia menjawab. Jelas. Kami memberitahu para pemimpin ras Lakure pada waktu itu. Sayangnya, Anda benar tentang satu hal. Ras Lakure Anda terlalu sombong. Jangankan apakah pemimpin Anda percaya atau tidak, mereka hanya tidak ingin kami melakukannya, berada di sini sama sekali. Saya harap Anda tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Laras mengangguk. Tidak perlu dikatakan lagi. Saya satu-satunya yang selamat saat itu, jadi saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Itu sebabnya saya selalu menetapkan tujuan saya untuk menjadi murni negosiasi. Ngomong-ngomong, berapa banyak dari Anda yang masih hidup dari waktu itu?
Cacing tua merenung sebentar sebelum berkata, aku sudah lama tidak keluar untuk melihat mereka. Namun, aku yakin masih ada 4 atau 5 dari kita. Kerajaan Crowley kebetulan memiliki satu. Jika ingatanku benar, itu adalah Palana.